Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak, pagi Pak. Kita mulai jam 7.40 ya.
Halo, ini cuma 3 orang doang. 4 orang. Yang memang nggak masuk atau gimana? Si Kamalia bilang izin. Kalau yang lain saya kurang tahu, Pak. Oke. Oke, kita tunggu aja deh. 1 menit lagi nih. Oke, kita mulai saja. Ini iPhone ini siapa nih iPhone? iPhone. Oh, Novita. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Seperti biasa, kita coba absen terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan screen saya. Aulia, Hadir, Pak. kamu memang izin ya? Iya, Pak, kemarin. Oke. Firly, Hadir, Pak. aduh, saya gini badan. Oke. Intan, Hadir, Pak. Muhammad Fahmi, Muhammad Raihan, Novita Sari. Hadir, Pak. Kemarin sakit atau gimana Novita? Yang pertama iya, tapi yang kedua kemarin itu yang saya masuk tapi nggak jadi masuk itu. Oke, udah coba dulu. Sakit. Oh, sakit. Oke, Yulandari. Udah kan ada lagi nggak ya? Muhammad Fahmi. Halo. Hadir, Pak. Jadi, kemarin memang gimana nih? Nggak hadir atau gimana? Waktu ketemu. Iya, Pak, belum hadir, Pak. Oh. Ada lagi? Sebentar, saya mau pindah lokasi. Anak saya berisik soalnya. Ya, udah, maaf tadi. Oke, ada yang lagi yang belum di absen?
Kalau tidak ada, saya save, saya tutup, biar kita bisa mulai. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Screen saya nih. Sudah, Pak. Ya, pada pertemuan ini kita akan bahas JavaScript. Pertemuan pertama kita bahas HTML dan CSS, di mana CSS itu bagian dari pertemuan kedua. Pertemuan ketiga kita bahas JavaScript. Nah, sebelumnya di sini ada yang pernah buat web? Pernah, Pak, waktu semester 1 yang sama Pak Irwan. Oh, si Irwan. Pakai PHP ya? Iya, Pak. Oh, si Irwan memang kerjanya juga pemrograman web sih. Programmer web. Oke, ya jadi apa itu JavaScript? Nah, sebelum JavaScript itu dulu awal-awal dia dikenal dengan nama LiveScript, yaitu kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1995 oleh Netscape Communication. Ya, jadi kemudian di Netscape ini dikembangkan lagi oleh Microsoft. Jadi makanya dulu tuh JavaScript aplikasi dengan bahasa .NET punyanya si Microsoft. Nah, pada dasarnya JavaScript nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus di atas sebuah HTML atau di sebuah halaman web. Nah, terus yang perlu ditekankan lagi, dia tidak memerlukan kompilator atau debug kayak gitu. Dia nggak usah didebug dan tidak ada penerjemah khusus untuk menjalankannya. Kan kalau kita misalnya pakai Java atau pakai apa gitu ada debugnya buat kompilator, buat compile sih scriptnya. Kalau JavaScript enggak. Itu sih kelebihannya. Nah, terus iya sih itu doang. Kalau yang ini kan bisa Anda baca sendiri lah. Oke, saya lanjut saja. Nah, jadi JavaScript ini sebenarnya bagian dari Java. Jadi ibaratnya orang tuanya Java, anaknya JavaScript namanya gitu. Hanya bedanya JavaScript diimplementasikan langsung ke halaman web atau biasa disebut dengan browser. Itu. Yang tadi saya bilang dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus diintegrasi dengan HTML. Nah, sedangkan Java dia bisa berdiri sendiri, nggak bergantung sama HTML. Jadi dia bisa ya berupa script, langsung berupa code. Terus tentu saja dikarenakan JavaScript itu dia nggak bisa berdiri sendiri, sangat depend sama HTML dan dia terbatas ya karakteristiknya untuk JavaScript, sedangkan Java luas. Nah, terus untuk kode programnya pada umumnya ya yang kemarin saya bahas, JavaScript kodenya itu bisa kita lihat di halaman web, kita tinggal klik kanan. Contohnya tadi saya baca apa tadi saya? Nah ini saya baca ini tinggal klik kanan, view source page source. Nah ini ada pasti ada JavaScript ini di sini. Sebentar, nah ini. Nih. Oke, yang ini juga JavaScript nih yang di atas yang panjang. Iya kan, betul. Ya itulah. Ya, jadi
dia bisa diakses, maksudnya bisa diakses itu apa? Ya ini bisa dilihat langsung. Terus sedangkan kalau kode program kayak Java itu nggak bisa kayak kita klik kanan Visual Patch, benar-benar kita harus punya source convert dulu bahkan gitu. Ya sehingga banyak yang bilang JavaScript sendiri mudah dipahami dikarenakan konsepnya hampir sama ya dengan pemrograman visual yang lain seperti Java dan C. Oke, terus ya ini dia yang harus dipastikan dia itu case sensitif. Case sensitif itu artinya huruf besar, kecil, titik, koma, spasi, tab itu berpengaruh. Letak posisi itu apa? Letak posisi itu misalnya nah ini letak posisi ini kayak begini-begini itu berpengaruh ya. Kenapa dia sensitif? Case sensitif. Oke. Oh ya, untuk setiap bahasa Java dan C maupun JavaScript itu ada diakhiri dengan titik koma. Yang satu sintak. Nah, ini contohnya nih bentuk dari JavaScript dan membuat komentar. Ya. Yang di atas ini bagannya kalau kita memulai JavaScript yaitu script language JavaScript. Habis itu ini apa namanya? Saya lupa lagi namanya nih. Bukan awal. Pokoknya inilah ya. Kemudian scriptnya diletakkan di sini dan ditutup tanda itu slash script tutup. Nah, untuk komentar, JavaScript komentarnya berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain nih. Kalau bahasa pemrograman lain kan biasanya pagar-pagar ya, buka pagar langsung komen, itu komentar. Misalnya script ini ditujukan untuk apa, manggil apa. Nah, kalau di JavaScript itu tanda yang ini bukan awal nih. Tanda seru minus langsung diletakkan bukan script Anda di sini, bukan ini komentar. Yang ini komentar di sini. Ini kan script, nah ini komentar di sini. Yang ini komentar. Jadi dia slash dua kali. Ya, itu menandakan dia komentar. Nah, sedangkan kalau katakanlah kalau kita pengen ada komentar yang panjang, nah dia biasanya pakai tanda ini slash bintang. Kalau seandainya komentarnya itu lebih dari 2 kalimat, maksud 2 kalimat apa panjang sekali ya. Nah itu biasanya dia pakai slash bintang ditutup dengan bintang slash lagi. Ya. Oke. Ini ada contohnya. Sebenarnya kita bisa coba sih pakai komparator. Sebentar. Atau coba nanti. Sebentar, saya kok gitu sih pernah buat komparator VSC ini visual. Sebentar. Ini dia Visual Studio Code. Ini kita bisa masukkan di sini. Ya. Jadi saya asumsikan Nah, jadi kan dibilang kayak gini nih. Jadi kita pelan-pelan belajar
HTML, hit itu apa? Hit itu jadi nanti ini sifatnya berupa applet ya. Applet itu yang muncul kayak pop up loh. Nah, jadi kayak gitu. Bisa juga nggak muncul pop up sih, tergantung di definisi dia mau seperti apa. Nah, nah kalau ini dia apa namanya? Saya lepas saja ya. Saya oke. Hah? Sebentar. Apa nih? Kok bisa? Install Docker. Harus di-save dulu. Oke, sebentar. Apalagi JavaScript. Oh ya, kita jadinya mau pakai apa? Koma coba. Nah ini kelihatan kan ya? Nah, Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. nah jadi kayak pop up yang tadi saya bilang, jadi kayak pop up. Nah jadi seperti ini. Nah nanti gini teman-teman, ini kan saya coba, maksud saya kalian coba kan. Nah kalau saya yang apa namanya, kalau saya suka kalian contoh sini, saya nggak tahu nih kalian beneran coba atau kagak. Jadi ini nanti mau saya jadikan tugas, ya tugas kalian untuk tugas pribadi ya buat tugas kelompok. Nah tugas pribadi itu kalian mencontoh semua yang ada di sini. Oke, mencontoh semua yang ada di sini ada banyak nih. Mencontoh semua yang ada di sini. Hasilnya kalian kayak gini buatnya. Ini kan ada hasilnya, ada skripnya. Nah, tapi bukan maksudnya kayak gini loh. Kayak yang visual concept di saya. Ini kan begini tadi. Ada hasilnya nih kalau saya jalanin lagi ya. JavaScript. Nah, yang tadi ada muncul. Ini problem ya? Oh. Ya udah nanti aja. Tapi ini masih bisa jalan. Oke. Jadi nanti misalnya capture-nya itu hasilnya di sini sama script-nya di capture. Itu loh maksud saya. Tapi kenapa begitu supaya saya tahu kalian udah nyoba. Nah, sedangkan untuk nanti ada tugas apa namanya? Tugas buat webnya nanti ada. Saya masih mikirkan sih tugas bagusnya tugas kelompok apa tugas individu, saya masih bingung. Karena kalau tugas individu bisa lah ya, harusnya. Oke, saya buat tugas individu aja buat web ya. Oke. Pakai JavaScript. Tapi dasarnya, ini kan semua dasarnya. Nah, tapi tugas ini dulu deh, tugas individu dulu untuk yang mencontoh semua yang ada di sini. Ya, udah ngerti kan maksudnya tugas individunya?
nanti ini kan ya Pak ya, di capture tuh habis itu taruh di Word gitu Pak. Terus habis itu Iya. kirim ke Bapak. Iya betul. Kirim ke Bapaknya lewat apa Pak? Enggak, jangan langsung kirim ke saya, kirim ketua kelas. Ketua kelas kan siapa di sini? Itu saya lupa. Siapa ketua kelasnya saya lupa. Saya pilih gak sih? Ketua kelas kalian di sini. Sebentar. Belum ya? Ketua kelasnya siapa saya pilih kemarin? Kamalia ya? Siapa? Kayaknya Kamalia deh, Pak. Kamalia ya? Iya. Nah, kirimkan ke dia nih. Makanya saya harus kuningin. Biasanya saya kuningin. Lupa aja. Nah, kirim ke si Kamalia. Nanti si Kamalia yang email ke saya gitu. Ini Iya. nggak begitu susah, ini kan udah ada, tinggal apa namanya ya kan, tinggal ketik aja, coba sendiri. Tujuan tugasnya supaya kalian nyoba, itu aja. Iya Pak. Pak, saya mau tanya, kalau misalkan format tugasnya saya PDF, boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Iya Pak. Oke, seandainya kalian punya apa namanya material lain yang lebih kompleks, nggak apa-apa. Ini kan saya cuma tugas ini saya pengen melihat, meyakinkan bahwa kalian memang udah coba. Gitu. Karena kalau saya nunggu kalian nyobain ini takes time. Nah, ini takes time kayak gini. Udah berapa menit gitu. Sementara bahasa materi kita ada berapa slide itu ya sendiri. Nggak kekejar kan itu. Makanya saya bilang kita jadikan tugas saja gitu. Nah, kalau ini nggak ada pertanyaan lah ini ya. Nanti pertanyaan muncul itu setelah apa? Setelah ini kayak nyoba. Kalau sekarang mah kagak, pasti kagak ada pertanyaan. Ya oke, jadi gitu ya. Nah, nanti untuk tugas besar namanya ya. Tugas besar itu ada membuat web individu aja sebutlah. Membuat web sebenarnya simpel. Pembuatan webnya terserah mau buat web apa aja, urusan kalian itu. Tapi pastikan ada HTML, pasti ada di HTML, pastikan ada CSS styling. CSS itu kan buat styling di web ya. Nah, jadi semakin atraktif script CSS kalian maupun JavaScript kalian, itu nilainya semakin baik. Itu sih. Tugas individunya, mungkin kalau untuk yang buat web itu, tugas besar individu itu dikumpulkan sebentar. Saya mau geser dulu. UAS UTS 3 minggu lagi ya, di pertemuan ke-6 berarti 1, 2, 3 di sini di tanggal 1 April ya, di tanggal 1 April. Oke, di tanggal 1 April ya, dikumpulkan sebelum jam 12 siang. Oke, oh ya, saya juga mau menginfokan ini jauh-jauh hari. Nanti di minggu ini, minggu ke-6 ini, ya kan, 4, 5, 6, betul. Di minggu ke-6 ini saya berhalangan hadir. Jadi nanti materinya saya jelaskan di pertemuan ke-5 untuk pertemuan ke-6. Tapi untuk tugas bisa kirim tanggal 1 April. Oke. Saya tulis di sini ya, tugas individu. Kok individu itu yang individu yang biasa ya, itu minggu depan ya. Minggu ke-4. Tugas besar individu membuat web ya. Ada JavaScript, ada CSS. Itu minggu ke-6. Oke, udah jelas untuk tugasnya ya. Sebelum kita lanjut.
Jelas ya? jelas, Pak. Oke. Oh ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya yang ini pada saat ini seandainya kita mau script JavaScript kita memanggil JavaScript yang lain atau disebut dengan file extend. Kenapa file extend? Maksudnya itu menjalankan script file JavaScript yang lain, artinya eksternal, ya, nggak dalam bagian bodynya si HTML kita, karena biasanya script itu terlalu panjang, makanya dia buat satu file JavaScript. Nah, kemudian dia hanya panggil aja karena script itu panjang. Nah, file tersebut ya jelas ya berisi code-nya si JavaScript. Seperti begini. Sebenarnya hampir sama kayak di begini. Hanya kalau di sini kan nanti kan ditambahin aja sama dia. Ini diganti jadi ini. Ini baca nih, saya copy. Nah, nanti di sini. Ini kan dia jadinya pop up kalau sintak begini. Yang ini atau pop up yang ini nih. Dan ini jadi pop up. Itu ini komen. Ya. Ya, ini komen. Oke, terus ini tinggal saya ganti aja sebenarnya. Kalau mau yang kayak tadi ya, nggak usah di komen-komenan lah. Nah, begini aja, manggil file yang si file ya itulah katanya di file ini. Itu. Jadi sebenarnya simple, ya kan? Nah, terus ada disebut dari JavaScript itu namanya event. Event itu singkatnya itu ada action yang dilakukan oleh user. Contohnya gini, misalkan di halaman web, setiap kalian klik tombol kanan, ya, tombol mouse itu bakal ada kode JavaScript atau pop-up yang muncul. Biasanya kalau kalian buka web yang ada tulisannya ini di-allow notification-nya kayak gitu loh. Misalkan buka Detik atau kompas.com ini dia mau mengirimkan notifikasi setiap hari update informasi kompas.com misalnya. Nah, itu kalau kalian allow itu kan JavaScript yang muncul. Begitu kalian buka itu langsung muncul JavaScript yang muncul begitu. Nah, begitu kalian allow nanti secara otomatis di browser kalian itu bakal nyimpan cache-nya ada. Ketika kalian tahu buka internet, dia itu bakal muncul pop-up dari Kompas karena kita udah low. Pop-up apa tentang informasi berita yang sedang trending atau yang yang sedang trending lah saat itu gitu. Dan itu live sifatnya. Gitu. Dan harus connect internet ya. Kalau nggak connect internet, ya cache yang ada di browser itu nggak bakal jalan. Gitu. JavaScript itu yang memancing itu. Nah, namanya disebut dengan event handler. Oke, gitu. Kalau ini kan bahasa, sih buat bahasa simpelnya sih, supaya dimengerti ya. Nah, oke, nah JavaScript juga termasuk pemrograman objek ya, oriented atau OOB, object oriented, seperti gitu. Object oriented. Jadi otomatis
kita benar-benar harus memperhatikan posisi letak hierarkinya. Nah, ini kaitan juga dengan case sensitif. Ya, karena berbasis objek, letak posisi penulisannya itu kalau tidak pas, dia nggak bakal jalan atau error saat kita debug. Nah, jadi tadi pertama itu tidak memerlukan debug, dia memerlukan debug tapi nggak ada kompilator ya, maksudnya gitu, nggak ada kompilator, dia cuma butuh browser aja. Makanya waktu kita jalankan kan dia harus pilih mau pakai browser yang mana. Saya ada browsernya ada 3 di sini, ada Safari, ada Google Chrome, ada Firefox. Nah, saya pilih tadi Google Chrome. Nah, jadi ya seperti ini. Hierarki itu mesti gini. Jadi dari pohon, dahan, daun. Nah, jadi semakin dia semakin kecil tingkatan hierarkinya, dia semakin ke ujung. Ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini sangat penting ya. Jadi kalau kalian baca JavaScript itu supaya nggak usah bingung. Sebenarnya bukan hanya JavaScript doang sih, PHP juga gitu. Kalau kalian udah belajar PHP sebenarnya gampang nih pemrograman web. Easy pieces. Sebentar. Ini tadi yang saya mau tunjukin. Kemarin ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini berarti if ini sejajar berarti ini dia satu level, maksudnya satu hierarki gitu. Begitu juga dengan ini bobotnya, nilai hierarkinya masing-masing. Nah, ini juga hierarki sama dengan ini, gitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini enggak peletakannya ya berdasarkan hierarki juga. Gitu. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Ini gampang kalau ini. Nah, ini ada property. Property itu atribut dalam sebuah objek ya. Nah, jadi biasanya ditulis itu nama objek, habis itu atributnya apa atau nama propertinya apa. Nah, contohnya begini, langsung aja ke contoh ya. Ini contohnya nih, ada sebuah objek Windows Default Status. Nah, kita pengen dia dikasih properti atau nilai lah. Dari bawah objek ini sama dengan apa gitu. Nah, itu sama dengan, jadi kalau kita jalankan ini, sintak ini, coba kita jalankan ya. Ini pop-up juga sih, ini hampir sama dengan, sebentar. Jadi CSS. Nah, jadi begini, hanya dia bedanya nggak berupa alert, ya, dia nggak berupa alert. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini kan kalau yang ini nih title ya, ini nggak usah saya jelasin lah kalau yang ini ya. Ini properti di title di sini. Nah, dia kan bilang body test default status H-1. Nah, sebenarnya oke.
Ya ini dia bodinya di sini. Ini ada yang masalah sih jam bosa saya ini. Sebentar ya. Tutup. Kayaknya masalah. Sebentar. Ini ada apa nih? Bosa saya yang ini. Oke. Kita lanjut aja lah. Ya, kemudian dikenal ada juga metode. Nah, metode itu masih berkaitan dengan properti yang atau jadi metode dari sebuah objek atau kita sebut dengan parameter. Ya, pada dasarnya itu ada sebuah kumpulan kode yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan terhadap objek. Jadi misalnya gini, ini kan objeknya. Nah, ini objek ini mau kita apain? Nah, kayak gitu. Ada parameternya. Nah, contohnya gini. Ini kan metodenya document write. Nah, terus parameternya itu selamat mencoba JavaScript. Nah, ini jadinya CTRL ini jadi enter ke bawah. Kemudian sebenarnya sih kalau kita pengen tahu apa itu document write, ini ada. Jadi kayak kumpulan objek atau modul gitu code. Ya. Jadi nanti dia kalian tahu gitu detail. Kalau begini kan pasti bingung. Makanya kita coba ya. Kita coba aja langsung. Ya, memang GLW. Sebentar. Nggak mau pakai si Edge mah nggak ada Edge deh. Ini itu yang saya bilang ada error di biasanya kalau udah gini saya start. Ini agak saya Jason yang buat jalanin Edge. Itu nanti kan coba sendiri aja ya yang ini ya. Nah, jadi ya event handle ini contohnya ya. Nah, jadi event handle itu yang tadi saya jelaskan. Jadi dia menangkap misalnya kalau kita klik kanan atau kita gerakan mouse kanan ke kiri itu event handle. Nah, otomatis kan ada kejadian di situ. Nah, kejadian itu apa? Kita klikkan ke kanan berarti ada kegiatan klik ke kanan. Nah, akan men-trigger melakukan sesuatu, yaitu sesuatu itu apa? Yaitu code, men-trigger code script. Nah, jadi contohnya seperti ini. Yang di bawah nih. Title-nya ini. Ini jadi ini paragraf 1 kan, ibaratnya title di main intinya. Nah, terus ini kata-katanya, cobalah meletakkan petunjuk mouse ke link berikut dan perhatikan isi baris status. Nah, maksudnya link berikut itu apa? Link berikut itu yang ini. Nih. Nah, ada dia itu. Petunjuk itu maksudnya dibilang klik kanan. Nah, bukan klik kanan, klik kiri, diklik.
harusnya ini jalannya seperti itu gitu loh. Tapi saya nggak tahu nih ya, karena ini saya juga masalah. Nah ini kayak gini-gini nih. Nah ini event handle-nya kalau kita klik kan langsung ke websitenya Fujitsu sih harusnya, www.fujitsu. Tapi ini dia nggak, dia settingnya bukan ke internet, dia ke lokal, ke sebuah file. Nah saya nggak ada memang Fujitsu file ini nggak ada. Nah gitu. Oke. Lagi. Nah, ini untuk kita masukin data inputan. Ya. Jadi nanti ada, misalnya kalau kalian isi apa ya? Isi data gitu, misalnya kayak kalian pernah, tapi ini udah jarang sih kayak gini. Biasanya orang tuh yang sekarang itu, bukan zaman saya sih masih ada yang begini. Zaman sekarang tuh langsung di webnya aja kan. Jadi dia nggak muncul kayak pop up gitu. Tapi kan poinnya itu ya untuk menjelaskan mainnya ya. Nah jadi dia nggak langsung pop up, langsung aja tulis di situ. Sebentar ya, coba kita jalankan. Pastor salah. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, itu. Nah, jadi begitu ya. Ini saya ulang lagi. Ini bos saya memang lagi masalah nih. Nggak usah saya first muncul, nggak usah saya matiin itu lagi. Body. Nah gitu. Nah, tapi ini dijadikan kayak sebuah alert yang muncul. Nah kalau sekarang itu bukan main alert, tapi apa mainnya? Dia harus jadi sampai ke satu bosa yang lain. Nah kayak tinggal isi di situ. Nah, makanya zaman dulu iya kayak gini. Sekarang udah beda. Yaitu tergantung dari stylist masing-masing. Oke. Nah ini atau jendela peringatan atau alert. Kalian bisa coba nanti ya di rumah, bahan tugas kan. Nah ini variabel kan. Nah variabel itu apa? Itu suatu objek yang berisi data yang mana dapat dimodifikasi selama pengeksekusian program. Nah jadi ya contohnya variabel itu ya betul tadi, berupa data dari objek yang berisi data. Misalnya katakanlah saya mau buat variabel A. Variabel A ini inputan ya, dia menerima inputan dari misalnya satu sisi itu nama kamu siapa kayak tadi, itu kan. Nah inputan yang ditulis sama saya itu saya jadikan di dalam sebuah variabel, itu bisa. Nah gitu. Oke, nah jadi ini ada penulisan nama variabel ya yang benar ya. Yang pertama harus dimulai huruf besar atau huruf kecil atau suatu karakter apa namanya garis underscore underscore ya. Terus
Tentu saja dia bisa terdiri di beberapa karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan ada tanda dan tidak boleh ada kosong atau space. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa oh ya, sama ini. Tidak boleh memakai histoprogram. Apa histoprogram? Itu adalah sebuah modul namanya yang udah sama ya. Karena kalau kita pakai kita tulis itu kan udah dipakai sebenarnya di dalam sebuah modul, makanya nggak boleh. Contohnya ya abstrak, boolean, break, byte, if, implement, import. Nah, itu kata-kata itu nggak boleh dibuat di dalam sebuah variabel. Gitu. Ya, jadi nama-nama modul, terus nama-nama function itu nggak boleh di dalam sebuah variabel. Di bawah ini contoh-contoh penulisan variabel yang benar dan alasannya kenapa. Oke, ini contoh untuk mendeklarasikan variabel ya. Oh, ini 2 tambah 3 ya. Variabelku, di mana variabelku 2 sama dengan 3. Variabelku sama dengan 2. Habis itu dia tulis variabelku 2, berarti 2 habis dikali 3. Sama dengan 6. Ini harus isinya jadi 6. Ya, kita coba. Ini nggak ada, kalau nggak ada HTML-nya kan nggak muncul ya. Karena dia berupa sebentar. Nah, begini, selalu begini. Intinya itu nih hasilnya 6 ya. Oke. Saya lanjut aja. Nah, ini jadi ada variabel global, ada variabel lokal. Nah, variabel global itu variabel yang bisa dipakai oleh banyak apa namanya? Jadi dideklarasikan gitu. Jadi dideklarasikan bisa digunakan oleh beberapa script, beberapa function atau function gitu. Jadi nggak usah buat lagi variable untuk di dalam script lokal, karena kita udah pakai ambil variabel global. Nah, sedangkan variabel lokal itu apa? Variabel lokal itu ya cuma digrafikan untuk suatu function atau modul tertentu. Gitu. Sedangkan kalau variabel global, jadi dikasihkan secara meluas yang bisa dieksekusi variabelnya di dalam beberapa script atau program. Jadi biasanya variabel global itu ditempatkan di bagian awal. Sedangkan kalau lokal tidak. Contohnya ini. Ya. Nah, kalian coba lihat ini, mana yang beda di sini. Coba. Dua B, AB, file AB. Nah, jadi yang ini variabel global, ini variabel lokal. Yang ke ujung kanan ya. Nah, kenapa? Jadi, nah kalau yang di sini, B kali 2, nah dia membuat satu variabel lagi, ya. Sebentar, saya lagi mencerna nih. Oh, salah, sorry, salah.
Yang ini variabel lokal, yang ini variabel global. Yang kanan. Jadi dia buat variabel lagi di dalam ya. Ini variabel lokal, makanya dia bilang var A, AB, nah sama dengan B sama 2. Nah, gitu, kita kan bisa coba sendiri. Kemudian tipe data ini hampir sama semua bilangan, sama beberapa bahasa pemrograman. Itu ada tipe data integer. Integer itu apa? Yaitu bilangan yang basisnya desimal atau hexadecimal atau oktal. Sama float, bilangan desimal. Itu misalnya ada koma-komanya. Nah, itu float. Terus ada tipe data string juga. String itu bisa sebuah baris, satu sebuah kalimat. Nah, boolean itu, tipe data boolean itu bisa 1 atau 0 atau true atau false. Di mana 1 itu artinya true, 0 itu artinya false. Boolean cuman itu. Nah, kemudian oke. Nah, di JavaScript juga kita bisa ada beberapa konversi tipe data. Jadi gini, kita misalnya pengen dia untuk ngambil bilangan bulatnya doang. Nah, kita bisa pakai parse in. Ya, buka kurung, tutup kurung. Kalau kita pengen lihat bentuk realnya, misalnya kayak 9 dibagi 5. Nah, itu kan jadinya kan 1 koma. Ya. Nah, kita bisa lihat komanya itu sampai sedetail itu, ya kita pakai parse float. Kalau kita pengen dijadi bilangan bulat, ya dia kita pakai parse in. Ya, untuk contohnya ntar kalian bisa coba sendiri di rumah. Oke. Nah, di JavaScript juga mengenal operator matematika seperti plus minus kali bagi, persentase, tambah. Nah, oke, saya lanjut aja ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti kalian coba sendiri lah. Ya. Oke, ini juga pembanding atau logika. Ya. Ini juga ntar coba sendiri. Nah, if dan if else. Nah, ini penting. Jadi if else itu apa? Pernyataan sebuah kondisi jika benar. Ini contohnya sampaikan gini. Sampaikan kita misalnya pengen membuat program untuk memastikan angka itu negatif atau positif, misalnya kayak gitu. Nah, nah jika dia lebih dari 1 atau lebih dari 0, ya itu termasuk bilangan positif. If else-nya apa? Ya udah, langsung else itu berarti langsung aja bilang sebut di situ, deklarasikan bilangan negatif. Itu atau kebalikannya. Jika ada tanda minus, itu bilangan negatif. Langsung aja, berarti bilangan positif. Nah, kayak gitu. Atau kita mau multiple condition. Multiple condition itu apa? If, gitu. Bisa. Jadi kan ada saatnya tuh, misalnya kalau kita melakukan sortir atau bukan sortir mahasiswa yang daftar. Ya. Kalau kayak daftar, misalnya daftar ke kampus STAN misalnya. Nah, itu ada pemrogramannya juga. Kan nilai di-input, habis itu kita pengen sortir yang berapa orang sih yang bisa masuk. Nah, itu kan cuma ada multiple if itu di dalamnya. Di dalam sebuah program ini buat, misalnya jika dia nilainya bahasa Inggrisnya di atas 90, dan jika matematika 80, dan jika tinggi badannya 70 cm. Nah, jadi banyak multiple if. Nanti muncul tuh di situ. Nah, itu multiple if. Ya, itu. Ini nilai kelulusan juga bisa pakai as condition.
if bersarang, nah itu dia. If bersarang beda, kalau multiple if bersarang itu jadi dia if else abis itu dia mengacu ke satu condition yang lain. Kalau multiple if, jadi dia nggak ada else-nya itu nggak ada, langsung if gitu. Oke. Nah, ini ada juga kalau udah bahasa pemrograman ini semua pasti kenal lah. Function switch and break. Ya. Ada yang tahu gak ini fungsi apa ini? Atau saya jelaskan? Ya, jadi ini satu bentuk pernyataan tentang misalnya kalau ada nilai bukan kalau ada variabel katakanlah variabel hampir sama kayak ini ya, hampir sama kayak ini. Jadi hanya bedanya ini dia langsung dideclare gitu. Misalnya kalau dia nilainya 100 jalankan perintah 1 ya. Habis itu yang ini nggak usah dijalankan lagi. Break, udah nggak usah jalan. Jadi dia bakal lihat dulu nih nilainya berapa, yang diinput itu berapa. Saya 50, ya udah nilai 50 misalnya untuk yang di sini. Yang ini nggak dijalankan, yang ini nggak dijalankan. Gitu, hampir sama kayak ini. Oke, nah ini contohnya nih. Oke. While artinya pengulangan ya. Jadi ini sama dengan pemrograman yang lain ya. PHP juga sama. Ada JavaScript, C, apa juga sama ya. Python juga sama. Nah, ada fungsi pengulangan. Jadi jika kondisi berdemikian sampai misalnya sampai di titik tertentu dia bakal mengulang terus atau dia bisa dibuat tidak sebaliknya, misalnya sampai titik tertentu dia udah stop. Nah itu dia, itu bisa. Nah contohnya ini ini kan dia dibilang tolong tulis JavaScript ya, dimana di start awal dibikin di situ variabel bilangan ini sama dengan 0. Nah, ketika inputan variabel dibuat bikin variabel ya, di mana bilangan itu sama dengan 0. Nah, ketika bilangan itu kurang dari 5, dia akan menulis JavaScript sebanyak ketentuan yang 5 tadi, yang dibuat tadi, otomatis dibuat sebanyak 5 biji. Namun inilah hasilnya. Jadi kan pengulangan. Jadi dia nggak harus tulis dokumen 5 kali gitu. Atau bisa jadi ini sih sebenarnya logika kita masing-masing ya, untuk membuat pengulangan ini mau di combine pakai if juga bisa, di combine pakai switch break juga bisa. Itu atau kita bikin pernyataan dulu di titik apa dia akan berulang. Nah, itu seperti ini. Contohnya. Lagi ya. Sebenarnya sih hampir sama bentuk pernyataan. Nah, ini for itu dengan kondisi salah satu bentuk pernyataan dengan hampir sama dengan case dan switch ya, dengan pernyataan switch yang tadi, hanya dia ada beberapa kondisi di dalamnya. Nah, jadi dia harus dengan inisialisasi dulu awal, habis itu kondisi sama ada
bukan penaikan penurunan ya. Dengan kondisi yang refer dari kondisi ini, nilai tertentu dia diapain. Nah, kemudian melakukan apa? Gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia buat variabel bilangan sama dengan 0. Nah, untuk bilangan 1, untuk bilangan, dibilangkan bilangan sama dengan 1. Nah, bilangan kurang dari sama dengan 5, itu dia bikin penaikan ditulis terus. Nah, kemudian dari otomatis kan dia state di sini ya. Tadi di set kan var bilangan sama dengan 0. Nah, ini dia langsung state pokoknya bilangan itu masukkan ke 1. Nah, jika yang inputan dari sini itu kurang dari 5, dia bakal tulis tapi dimulai dari 1. 1 2 3 4 5. Nah, ini akan bertambah terus. Nah, ini plus plus plus, makanya tadi di sini. Nah, begitu. Nah, ini sama ya. Contoh for juga, hanya bedanya lebih kompleks. Ini for itu biasanya sama juga dipakai while sama do, hampir sama pengulangan. Nah, untuk function sama kok yang pernah belajar pemrograman, function itu sama, bisa juga dengan modul. Ya, dia memanggil function, kita manggil function modul gitu. Tambahan, misalnya ini dia pakai function x and y. Function dia buat parameter dulu, habis itu dia mau melakukan apa. Nah, contohnya ini, kalau di sintaks ini sebenarnya function jumlah x and y, nah di mana dia mau nanti inputan x dan y ini akan menjadi sebuah variabel yang disebut dengan nama hasil penambahannya. Nah, kemudian nanti return hasil itu hasil dari sini. Nah, di mana dia buat lagi variabel namanya variabel z. Itu sama dengan di sini dibilang dia panggil nih function jumlah. Jadi dia function itu sebenarnya kumpulan dari sebuah code yang bisa kita panggil nanti saat kita pengen mengeksekusi. Jadi kita nggak usah tulis di awal. Nah, dipanggil nih. Ini dia di sebuah functionnya, namanya function jumlah ya. Dipanggil. Oh, ini ada inputan. X itu 2, karena dia panggil function jumlah. X itu sama dengan 2, Y itu sama dengan 3. Nah, dokumen kan dia kan untuk ngejabarin kan ke depan. Jadi Z itu berapa sih hasilnya? Nah, baru otomatis kan ketika dia panggil function jumlah atau jumlah itu kan pertambahan. Nah, otomatis 2 ditambah 3. Nah, nanti di situ jumlah, makanya disebut di sini Z itu sama dengan 5. Nah, jadi nanti dihasilkan. Jadi nanti begini. Gitu, yang 5 ini. Nah, dipanggil lagi sama dia nih. Jumlah. Nah, jumlah terus dikasih dia ke X dan Y 4 dan 5. Ya, otomatis karena dia udah panggil jumlah, langsung tambahin aja function sini 9. Gitu ya. Ini sama. Dia sama dengan ini, hanya dia metode pemanggilannya doang. Ya, oke. Dia langsung manggil dia sendiri itu. Oke, ini function yang dibuat sendiri. Sama aja ini. Nah, jadi objek di JavaScript itu, pada saya JavaScript membagi satu halaman navigator. Itu dalam sebuah browser itu ada ya. Kayak begini, kalau kita sebelah pojok kiri, tip browser itu beda-beda. Ya, jadi
Ini checkbox ini kayak bisa checkbox buat objek ya. Nah, biasanya kalau saya nggak tahu ya kalau Firefox di mana, ini biasanya pakai Internet Explorer, makanya saya tahu nih. Jadi itu saya bilang tadi beda-beda ya. Nah, pada dasarnya navigator objek ini untuk memudahkan kita untuk mengakses atau manipulasi sebuah objek atau properti. Gitu. Ini contohnya ya. Oh, ini dia pengen menjalankan apa namanya form. Jadi dia langsung buat refer ke form apa gitu misalnya. Oke. Nah, ini objek-objek standar ya. Dan seperti inilah. Ada array itu apa? Mungkin kan kita untuk membuat table. Nah, boolean itu yang tadi true on false, benar atau salah, date itu waktu, momen itu waktu, tanggal, dan lain-lain. Function itu yang tadi yang sebelumnya kita buat function sendiri. Ada objek matematika, ada objek number, ada objek XP, yaitu mungkin kita untuk berekspresi, misalnya expression ya, kayak tadi alert, nah itu termasuk XP. Terus ada juga string. Nah, objek string yaitu berupa memanipulasi variabel. Ya, jadi ibaratnya 5 itu kan sebenarnya kan integer ya. Nah, tapi kita bisa jadikan string. Gitu. Nah, ini contohnya. Oke. Untuk objek array atau objek pembuatan table ya ini. Jadi dia buat table var x di mana sebentar. Oke. Var x new array elemen 1, elemen 2, elemen 3. Nah, jadi yang ini berupa parameter ya. Nah, parameter ini elemen-elemen ini yang di sini. Ada metodenya. To be honest, saya juga belum pernah nyoba yang ini. Jadi saya nggak bisa banyak bicara. Tapi kalau kalian mau coba explore, bisa explore sendiri. Nah, jadi begini. Jadi fungsi tabel di sini bukan berarti dia apa ya namanya? Ya ada tabel jadi hasil tabel, enggak. Jadi dia jadi pengelompokan seakan-akan itu jadi tabel gitu. Nah, jadi contohnya gini. Nah, dia buat function juga di sini, function buat tampilan. Ya, buat nanti dia execute lagi di sini di dalam sini. Nah, dia buat function namanya tampilkan elemen array. Ya, di mana dia pakai condition juga. Var i sama dengan 0, i kurang dari dislens. Nah, dislens ini dari bagian dari for ya. Nanti dia jadi dia nanti bertambah terus berdasarkan sampai dia di titik sebentar. Di titik berdasarkan yang objek yang dia inputannya di sini. Misalnya jazz, rock, keroncong, dangdut. Ini kan cuma 4. Otomatis dia cuma sampai 4. Gitu. Ini sebenarnya buat tampilan yang yang ini doang sih, 01, 2, 3 yang buat ini doang dia. Tampilan ini doang nih. Dokumen yang ini. Jadi dia ada nah ini tampilannya nih. Jadi sama dengan nih buka kurung i 1 misalnya kosong. Kan tadi dia mulai dengan kosong kan. Nah, terus bakal bertambah terus.
ini tadi plus kan dia bakal bertambah terus, tapi bertambahnya di bawah di enter BR di bawahnya. Gitu. Objek data waktu. Oke, kalau objek data waktu itu yaitu ya kalau kita mau memanipulasi ya informasi waktu, misalnya kita pengen misalnya waktunya duluan, bulan dulu atau bulan jadi bulan dulu baru hari baru tahun atau sebaliknya terserah. Ya, itu bisa di sini. Oke. Nah, ini radio itu maksudnya kayak thumbnail ya, thumbnail buat. Jadi yang bulat-bulat ini itu namanya radio. Makanya input tipe radio tuh ya kan, input tipe radio ini bulat-bulat ini namanya radio. Itu ya. Nah, kemudian yang bawah ini password. Kalau ini contoh pemrograman JavaScript untuk password gitu. Yang kalau kita di web udah pasti ngeliat lah ya. Nah, gitu. Nah, dia oke. Nah, ini sampai sini. Function checks password. Nah, berarti dia nanti bakal cek sama apa enggak password yang pertama, inputan yang pertama, inputan yang kedua. Jika tidak sama gitu doang. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Saya mau nambahin lagi nih. Oke, kalau nggak ada, ini saya kasih ya materi yang ini. Sekarang kan ada kue lagi kan nanti? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Bisa dua kayak ya? Oh ini ya. Nah itu udah ya. Coba download dulu deh. Mas jam berapa sih sekarang? Saya ada kue lagi saya. Saya 9:30. Oke. Kalau tidak ada lagi udah di-download kan materinya? Oke, saya tunggu tugas individunya dan bisa mulai cicil-cicil buat webnya ya. Untuk tugas besar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sudahi saja pertemuan kita di minggu ketiga. Oke, terima kasih banyak semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi, Pak. Pagi, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih.